terbaru. Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di kalangan masyarakat. Evolusi yang terjadi di bidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan memunculkan media baru dan berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti komunikasi maupun interaksi, juga mengalami perubahan yang sebelumnya tidak pernah diduga. Media sosial adalah alat komunikasi dan alat interaksi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial, seperti WA, Facebook, Twitter, Chat, Instagram, dan sebagainya. Jika dahulu perkenalan dilakukan dengan cara konvensional, yakni diiringi dengan saling tukar nama, sekarang setiap kita bertemu orang baru cenderung untuk bertukar alamat akun atau membuat pertemanan di media sosial. Dunia menjadi seolah-olah tidak memiliki batasan, tidak ada kerahasiaan yang bisa ditutupi. Kita bisa mengetahui aktivitas seseorang melalui media sosial, sementara kita tidak kenal dan tidak pernah bertemu tatap muka. Kehadiran media sosial dan semakin berkembangnya jumlah pengguna dari hari ke hari memberikan fakta menarik betapa kekuatan internet bagi kehidupan kita, seperti terjadinya perubahan pada aktivitas interaksi berbelanja. Interaksi berbelanja yang kini berubah menjadi berbelanja daring. Situs jejaring sosial seperti Facebook yang pada awalnya hanya sebagai situs pertemanan dan pertukaran informasi sesama teman atau kerabat dekat, saat ini telah beralih fungsi sebagai lahan pemasaran suatu perusahaan maupun toko online dalam skala industri rumahan. Tidak hanya situs jejaring sosial seperti Facebook, media daring lainnya seperti forum, blog, dan microblog seperti Twitter dapat menjadi wadah untuk melakukan kegiatan e-commerce di dunia maya. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba membuat iklan semenarik mungkin. Tidak hanya iklan produk saja yang diupayakan agar dapat menarik minat khalayak. Ekspansi promosi melalui berbagai macam media sosial juga dilakukan, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, dan lain-lain. Tak berhenti sampai di situ, sebagai strategi pemasaran jitu pula, perusahaan ikut menggaet sejumlah nama figur ternama untuk mereview produk yang mereka tawarkan. Atau dengan kata lain, semakin menarik, unik, dan luasnya pemasaran produk yang dilakukan, maka semakin mudah pula khalayak mengingat, mengenali, bahkan membeli. Pengguna media sosial yang berlebihan memiliki dampak negatif, yaitu koneksi antar sesama menurun. Sibuk melihat layar HP membuat hubungan orang lain yang benar-benar ada di kiri dan kanan Anda jadi menurun. Selain itu, rasa kesepian pun bisa muncul ketika melihat foto orang-orang berkumpul, sementara dia tidak. Dan ketika menghadiri sebuah acara pun, terkadang malah lebih kita banyak menghabiskan waktu untuk menghasilkan foto yang sempurna ketimbang pertemuan itu sendiri. Jika kita terlalu mengarahkan perhatian untuk menghasilkan foto terbaik, maka kita mengurangi pengalaman kita dengan orang yang kita temui. Dan pada interaksi berbelanja pun ada dampak negatif, yaitu memicu masyarakat menjadi sangat konsumtif dan menimbulkan sifat konsumerisme. Lalu teori apa yang tepat pada interaksi masyarakat berbasis daring pada media sosial, yaitu teori Herbert Marcuse dengan manusia satu dimensi. Menurut Marcuse, ada 3 ciri utama masyarakat industri atau teknologi modern. Pertama, masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi, yaitu suatu prinsip yang semua tekanannya dikerahkan untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Dan yang kedua, masyarakat yang menjadi irasional secara keseluruhan, sebab terjadi kesatuan antara produktivitas dan destruktivitas. Dan yang ketiga, masyarakatnya berdimensi satu, yaitu meningkatkan dan melangsungkan satu sistem yang telah berjalan, dan manusia tidak lagi memiliki dimensi-dimensi lain. Bahkan dengan satu tujuan itu, dimensi-dimensi lain disingkirkan. Kemanusiaan, kebebasan, otonomi, kehidupan sosial tidak diberi kesempatan. Semuanya sudah menjadi alat, dan tujuan hidup manusia menjadi dikondisikan situasi teknologi dan tertindas oleh teknologi. Dan karakteristik masyarakat satu dimensi yaitu yang pertama administrasi total, dan yang kedua bahasa fungsional, dan yang ketiga penghapusan sejarah, dan yang keempat kebutuhan palsu, dan yang kelima imperium citra. Lalu bagaimana keterkaitan media sosial pada teori Herbert Marcuse? Yaitu media sosial merupakan evolusi yang terjadi di bidang teknologi maupun evolusi internet terdapat pada sebuah alat komunikasi, yaitu smartphone,
yang merupakan bagian dari teknologi. Ini membuktikan bahwa saat ini manusia berada pada masyarakat teknologi yang mana peran manusia tidak lagi menonjol, yaitu lebih populer teknologi dan berada di bawah penguasaan prinsip teknologi. Yang pertama yaitu semua tekanannya dikerahkan untuk memperlancar dan memperbesar produksi. Ini terjadi pada interaksi masyarakat pada media sosial yang dilakukan saat berbelanja daring. Untuk mempromosikan produk usaha secara daring, banyak perusahaan berlomba-lomba membuat iklan semenarik mungkin. Tidak hanya iklan, produk saja yang diupayakan agar dapat menarik minat khalayak. Ekspansi promosi melalui berbagai macam media sosial juga dilakukan seperti Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, dan lain-lain. Tak berhenti sampai di situ, sebagai strategi pemasaran jitu pula, perusahaan ikut menggayat sejumlah nama figur ternama untuk mereview produk yang mereka tawarkan. Atau dengan kata lain, semakin menarik, unik, dan luasnya pemasaran produk yang dilakukan, maka semakin mudah pula khalayak mengingat, mengenali, bahkan membeli. Serta kedua, masyarakatnya menjadi irasional secara keseluruhan, yaitu pada penggunaan media sosial yang berlebihan, yaitu koneksi antar sesama menurun, dan sibuk melihat layar juga dapat membuat hubungan dengan orang lain yang berada di samping kanan Anda dan kiri Anda menjadi tidak fokus pada orang samping kanan Anda dan kiri Anda. Dan selain itu, rasa kesepian pun bisa muncul ketika melihat foto orang-orang berkumpul sementara dia tidak. Dan ketika kita menghadiri sebuah acara pun terkadang malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghasilkan foto yang sempurna ketimbang pertemuan itu sendiri. Nah, jika kita terlalu mengarahkan perhatian untuk menghasilkan foto terbaik agar foto yang juga membuat kagum followers, hal itu malah mengurangi pengalaman kita dengan yang kita temui. Dan pada interaksi berbelanja daring pun memicu masyarakat menjadi sangat konsumtif dan menimbulkan sifat konsumerisme. Dan yang ketiga, masyarakat berdimensi satu, kehadiran media sosial dan semakin berkembangnya jumlah pengguna dari hari ke hari membuktikan tetap menjalankan sistem ini yang akan membuat manusia tidak dapat mengekspresikan diri manusiawinya, yaitu keakraban, keintiman, dan ketulusan dan ketertindasan teknologi pada manusia, maka manusia tidak dapat terlepas oleh media sosial yang akan menjadi candu serta berbagai aspek, yaitu gengsi, teknologi, adanya penggunaan teknologi berdasarkan kemewahan bukan kebutuhan, artinya adanya keinginan tidak